البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang zahir maupun yang batin yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada kita semua. Kewajiban sebagai seorang hamba adalah untuk bersyukur atas semua anugerah tersebut, karena dengan kesyukuran tersebutlah seorang hamba akan bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, dengan seseorang memperkuat sisi kesyukuran, akan semakin kuat semangat dia untuk beribadah dan berbuat amalan ketaatan, dan juga akan mencegah dari seseorang terjerumus pada kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa? Dikarenakan seorang hamba yang betul-betul bersyukur, dorongan untuk bersyukur kepada Zat yang telah memberikan nikmat menjadikan dia bersemangat, menjadikan rasa lelah, rasa capek, pengorbanan itu terasa ringan. Perhatikan Rasulullah SAW ketika beliau adalah hamba yang sangat banyak mendapatkan anugerah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bukannya beliau kemudian bersantai-santai, akan tapi banyaknya anugerah tersebut semakin menjadikan beliau bersemangat melebihi hamba-hamba Allah yang lain. Makanya ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melihat kesungguhan Nabi SAW dalam salat malam hatta tatafattara qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak-bengkak pecah-pecah, maka sang istri pun bertanya, kenapa sampai melakukan demikian padahal Rasulullah SAW telah diampuni dosa-dosanya. Maka mari kita lihat bagaimana jawaban Nabi yang mulia ini, seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Rabbnya. Jawaban beliau, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku suka untuk bisa menjadi hamba yang betul-betul pandai bersyukur. Terasa ringan ibadah yang mungkin di mata banyak manusia berat, berdiri panjang dalam salat malam sampai kakinya bengkak-bengkak, kakinya pecah-pecah, itu bukan sesuatu yang ringan. Akan tapi ketika pendorongnya adalah kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terasa ringan. Maka berbagus sisi syukur ini dalam diri-diri kita. Naam, kesyukuran atas nikmatus sunnah mendorong seorang hamba untuk merasa ringan dalam beramal, merasa ringan untuk berusaha terus mempelajari. Karena perkara sunnah kita mengetahuinya dengan belajar setelah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tanpa upaya dari seorang
muslim maupun muslimah untuk senantiasa mempelajari bimbingan-bimbingan Allah dan Rasul-Nya, maka dia tidak akan bisa keluar dari lingkaran kejahilan. Betapa banyak dari hukum-hukum Allah, betapa banyak dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang masih tersembunyi dari diri kita, yang kita belum mengetahuinya. Dan yang telah kita ketahui pun masih banyak yang kita belum mampu untuk menunaikannya. Nah, maka upayakan dengan mensyukuri nikmat sunnah tersebut. Nah, dengan kesyukuran yang benar. Nah, semoga bisa menjadi ringan bagi seorang muslim maupun muslimah. Nah, dalam menghadapi ujian-ujian yang ada ketika menampaki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika beribadah, naam, ketika ingin melangkahkan kaki ke majelis ilmu yang pasti itu banyak sekali halangan-halangan dan gangguan. Naam, apalagi di zaman sekarang yang cenderung manusia lebih menginginkan untuk menyantai di rumah. Sudah kedengaran di rumah, naam, taklim, bisa memilih taklim dari segala penjuru negeri, memilih mana yang disukai dari speaker HP-HP-nya. Akan tapi ingat, di sana ada hal yang tidak bisa dicapai kecuali dengan seorang melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Yaitu fadilah-fadilah yang nyata, keberkahan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan duduknya seseorang di majelis ilmu. Langkah-langkah yang nyata dengan kaki yang dia gerakkan untuk menuju majelis ilmu, ini tidak akan didapat oleh mereka-mereka yang duduk di rumah, berada di depan layar HP-nya. HP-HP akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, nah, sarana untuk membantu kita tatkala seseorang tidak mampu untuk menghadiri secara langsung. Akan tapi kapan saja seorang mampu dan bisa ditempuh, maka jangan sia-siakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, karena merupakan kekurangan dan sesuatu yang dicela dengan sebenar-benarnya tatkala seorang mampu untuk mencapai tingkatan yang sempurna, tapi dia memilih untuk mendapatkan tingkatan yang rendahan yang tidak sempurna. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, walam ara min uyubin nasi syai'a kanaksil qadirin 'ala tamami. Aku tidak melihat, tidak menganggap aib-aib manusia itu sedikit pun seperti aibnya seseorang yang memilih untuk kurang dalam keadaan dia mampu untuk mencapai kesempurnaan. Maka hendaknya kita memiliki himmah, memiliki semangat yang tinggi. Nah, terkait masalah itu, memiliki semangat. Jangan seseorang semangatnya hanya karena lingkungan, hanya karena teman atau karena saudara dan seterusnya, tapi hendaknya seorang betul-betul semangatnya tumbuh dari dalam kalbunya. Nah, semangat untuk mencari hal yang mulia yang semampu mungkin untuk dia dapatkan. Contoh penting terkait masalah hifdzul Quran. Nah, karena seseorang yang memiliki hafalan akan beda keadaannya dengan yang tidak punya hafalan. Yang memiliki hafalan berusaha untuk menjaga. Yang punya hafalan akan lebih perhatian terhadap waktunya karena ada tuntutan untuk dia murajaah, tuntutan untuk dia membaca. Sehingga ini sangat penting terutama di zaman-zaman akhir. Di zaman yang banyak sekali waktu manusia tersia-siakan pada hal yang sangat tidak bermanfaat, kalau kita tidak mau mengatakan bermadarat. Dan madaratnya besar, jelas.
Nah, baik ghibah, namimah, walaupun tidak dalam majelisnya orang-orangnya terpisah-pisah, tapi nah, majelis ghibah itu terwujud nah berkumpul di grup-grup nah di media-media sosial dengan HP-nya. Tapi bagi muslimah yang tahu kadar waktu dan memiliki hafalan akan berupaya untuk menjaga hafalannya. Daripada yang demikian mending saya murajaah. Ini penting untuk senantiasa kita ingat agar seorang tidak latah dengan hal-hal yang terjadi dari zaman ke zaman. Tapi hendaknya seorang memiliki prinsip. Siapa yang belum mengambil surat-surat yang utama, hendaknya bersemangat untuk mengambilnya. Jangan menyerah. Setelah kita ulang-ulang seperti Al-Baqarah dan Ali Imran, upayakan. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak menghafalnya. Berbahaya menghafalnya karena padanya keberkahan yang luar biasa. Itu dua perkara yang akan membela kita biiznillah kelak di hari kiamat. Kalaulah tidak mampu Al-Baqarah dan Ali Imran, ambil Al-Baqarah. Karena Nabi khususkan juga Iqra'ul Baqarah. Baca dan hafal surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, karena mengambilnya keberkahan. Sisihkan waktu untuk itu, ayat demi ayat dibaca berulang-ulang, biiznillah akan didapat kemuliaan yang banyak dan keberkahan yang banyak pada surat yang agung ini. Ini contoh. Karena sungguh kelalaian terhadap Al-Quran inilah yang banyak menjadikan manusia terjerumus dalam banyak keburukan. Menganggap apa yang dia berada di atasnya bagus, padahal sesungguhnya dia dari hari ke hari terpuruk dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbagus hubungan kita dengan Al-Quran ini. Akan dirasa yakin keberkahan pada diri, pada keluarga, pada anak-anak. Sebagaimana kita menginginkan anak-anak kita mereka dekat dengan Al-Quran, maka hendaknya kita juga untuk berupaya mengambil bagian dari Al-Quran sebisa dan sekuat tenaga kita. Karena masing-masing kita akan dibangkitkan sendiri-sendiri dengan Al-Qurannya. Tidakkah kita ingin mendapatkan apa yang Rasulullah SAW khabarkan? Yuqalu li sahibil Qur'ani yaumal qiyamah iqra' warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada pengemban Al-Quran, mereka-mereka membacanya dan menghafalnya. Sesuai dengan bagian hafalan dia. Juz amma, yang menghafal juz amma diperbagus, diluruskan, dibetulkan. Karena seorang ketika betul hafalannya, betul bacaannya akan semakin senang. Dan ketika masih keliru jangan menyerah. Tapi malah itu sebagai dorongan untuk kita semakin bersemangat. Apalagi ada yang memberitahu kekeliruannya, ini pantas untuk kita bersyukur. Karena banyak manusia, seseorang yang sudah tampil di depan membaca, ternyata keliru, dia tidak menyadarinya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang memberitahu kalau itu keliru. Dan ketika seseorang belajar Al-Quran, menyetorkan Al-Quran, di antara upaya dan niatannya adalah untuk mengetahui kalau dia keliru. Dia tahu ini keliru, ini benar. Dan itu adalah rizki. Yang keliru dia upayakan dibenarkan dengan semangat, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Perhatikan hadis tadi, dikatakan kepada pengemban Al-Quran, bacalah, naiklah ke tingkatan-tingkatan di surga, dan tartilkanlah sebagaimana engkau membaca dulu Al-Quran ketika di dunia. Karena sungguhnya kedudukanmu di surga itu di akhir ayat yang engkau baca. Taib, keutamaan yang luar biasa, di mana hafalan Al-Quran menjadi salah satu penentu tingkatan-tingkatan seorang hamba di surga. Maka perbaiki kembali semangat, kuatkan semangat dalam hal tersebut, karena memang sesuatu yang mulia tentunya tidak akan dicapai seperti kemudahan seseorang dalam memalikkan telapak tangan. Butuh kesabaran, butuh keuletan, sebagaimana hal-hal duniawi. Seorang ingin mendapatkan keuntungan yang besar, tentunya butuh semangat, butuh keluar keringat, butuh keluar pikiran, tenaga. Demikian pula hal-hal yang utama di akhirat, butuh kesungguhan. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini penting untuk kita ingatkan agar tercapai kebaikan yang lebih. Alhamdulillah, dilihat semangat dalam upaya mempelajari Al-Quran, tapi harus ditingkatkan, harus diupayakan dan ditambah kesabarannya. Barakallahu fiikun. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan kita terkait adabul muslimat, yang pada pembahasan terakhir kita mengambil poin tentang larangan seorang wanita memakai pakaian laki-laki, demikian pula sebaliknya, yang padanya ancaman dari Rasulullah SAW dengan laknat. Dari sini kita ketahui juga bahwasanya hal yang terkadang dianggap remeh, cuman pakaian saja, cuman seorang pakai sendal saja atau pakai sepatu saja dari lawan jenis, dalam artian laki-laki memakai sendal wanita atau pakaian wanita, atau sebaliknya perempuan memakai sendal yang itu khusus untuk laki-laki. Kenapa kok diancam laknat? Nah, disinilah keimanan berbicara. Disinilah sisi keimanan. Seseorang ketika menghadapi dalil-dalil tentang ancaman-ancaman terkait suatu perbuatan, yang mendominasi pada dirinya ya iman. Tanpa iman seseorang tidak akan tunduk. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ke-8 di antara adab bagi para wanita terkait masalah berpakaian, yaitu tahrim atau adab ke-7, tahrimu lubsil mar'ati libasal kafirat. Diharamkannya wanita memakai pakaian-pakaian wanita kafir. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya di antara prinsip pokok dalam akidah muslim, akidah seorang yang mengaku beragama Islam adalah untuk membenci kekufuran dan pelaku-pelaku kekufuran. Harus ada kebencian. Karena itu akidah yang utama di dalam agama kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berikan teladan bagi kita tentang Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah
kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Sampai kapan? Sampai mereka beriman pada Allah. Allah katakan, sungguh telah nampak sangat jelas teladan untuk kalian pada Nabi Ibrahim dan para nabi-nabi yang bersama dengan beliau. Tatkala mereka mengatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan apa saja yang kalian ibadahi selain Allah. Ini harus ada pada diri setiap muslim maupun muslimah, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan, dari perbuatan syirik dan apa saja yang disyirikkan, yang disembah selain Allah dan pelaku-pelakunya. Makanya Allah tegaskan perkataan para nabi tersebut, Nabi Ibrahim dan yang lainnya, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak boleh pada diri seorang muslim maupun muslimah rasa cinta kepada kesyirikan atau pelaku kesyirikan, karena hal tersebut bertentangan dengan tauhid. Tidak akan mungkin dikatakan mukmin yang sejati, tidak akan mungkin dikatakan seorang sebagai ahli tauhid kalau dia masih condong mencintai kesyirikan atau pelaku kesyirikan, walaupun tidak melakukannya. Tapi harus ada padanya kebencian. Dan bukan berarti membenci itu mendolimi, tidak. Karena kita terkait masalah kedoliman jelas dilarang mendolimi siapapun. Tapi kebencian di sini adalah amalan qalbu, amalan hati kita, yaitu harus ada kebencian, membenci, berusaha menjauh, tidak condong, tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa senang kepada kesyirikan, pelaku kesyirikan, kekafiran maupun orang-orang kafir. Nah, perkara inilah yang dari masa ke masa semakin dikikis, terutama dengan terbukanya media-media komunikasi yang semakin meluas, sehingga kaum muslimin bisa melihat kebiasaan orang-orang kufar dari kalangan laki-laki maupun wanitanya. Apalagi mereka terus-menerus berusaha untuk mempropagandakan hal-hal yang menunjukkan secara lahiriah adalah bentuk kemajuan, dihiasi bahwasanya itu adalah sesuatu yang indah, yang bagus, untuk menipu kaum muslimin dan mengecoh kaum muslimin agar tertipu dan kagum dengan mereka. Dan ini membuahkan hasil yang banyak, di mana kita melihat pemuda maupun pemudi kaum muslimin lebih condong hati-hati mereka untuk mencontoh apa-apa yang datang dari orang-orang kafir daripada apa-apa yang datang dari kaum muslimin, dari Nabi SAW. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan kita, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kalian sampai tertipu, terkecoh, terkagum-kagum terhadap orang-orang kafir yang mereka berbolak-balik di negeri-negeri dengan kemegahan, kemajuan, dari hal-hal duniawi. Karena memang akal, pikiran mereka semua dicurahkan pada perkara dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan itu mata'un qalil, perhiasan yang sedikit. Dari yang sedikit itu pun waktunya sempit. Mata'un qalil. Nah, maka sungguh kerugian yang besar kalau sampai seseorang mengejar sesuatu yang sedikit ini dengan waktu yang sempit, kemudian dia mengorbankan perkara yang banyak yang abadi.
Khawatir keadaan seperti orang-orang kafir tersebut, mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam. Perhiasan yang sedikit, kecil, kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, makanya di sini Islam mengajarkan pada semua aspek kehidupan kita untuk berlepas diri dan menjauh dari meniru-niru hal-hal yang menjadi ciri khas orang-orang kafir, termasuk dalam cara berpakaian. Adapun dalam tata cara beribadah jelas tidak boleh. Dalam tata cara beribadah kita tidak boleh mengikuti tata cara ibadah orang-orang kufar. Dan kita tidak boleh menunjukkan syiar-syiar kekufuran sebagaimana telah kita lewati pada poin sebelumnya. Dilarang kita memakai libas pakaian yang itu ada salibnya. Nah, dan sekarang kita mempelajari bimbingan terkait dilarangnya seseorang untuk memakai pakaian yang padanya penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Kenapa? Karena memakai pakaian yang merupakan ciri khas mereka, menjadi ciri khas orang-orang kufar. Nah, dan itu sebagai bentuk perwujudan qanaah seorang muslim maupun muslimah terhadap agama ini. Karena agama ini telah sempurna tatanannya, aturannya, dan apa yang dipilihkan yang boleh itu yang terbaik dan yang dilarang itu yang buruk. Maka kita qanaah dengan hal tersebut, mencukupkan diri dengan hal itu. Naam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma nabghil 'izza bi ghairihi adzallana Allah." Kita ini kaum yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan dengan Al-Qur'an, dengan Islam. Kita ini kaum yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan Islam, maka kapan saja kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan kita. Nah, kemuliaan itu ada pada kekokohan seorang muslim maupun muslimah di dalam memegang keislamannya. Taib. Kita baca hadis yang dibawakan di sini. Qala Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala wa ra'ah. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya thawbaini mu'asfaraini. فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat padaku dua pakaian yang mu'asfaran, yaitu yang dicelup dengan tumbuhan usfur, yang cenderung memiliki warna merah tapi sedikit ke arah kuning. Tapi cenderung warna merahnya. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Abdullah bin Amr menggunakan atau memakai pakaian yang seperti itu warnanya, faqala inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbasha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya ini termasuk dari pakaian orang-orang kafir, maka jangan engkau memakainya. Nah, dan sebagian ulama berdalil dengan hadis ini tentang dilarangnya laki-laki memakai pakaian yang berwarna merah. Nah, dalam hadis Abdullah bin Amr yang memakai pakaian ini kan laki-laki. Bila laki-laki memakai pakaian yang dicelup dengan tumbuhan usfur. Nah, mu'asfar pakaiannya namanya.
Nah, dan cenderung warnanya merah, maka sebagian mengambil istimbat di situ dilarang laki-laki memakai pakaian berwarna merah, dan terjadi khilaf yang panjang di kalangan para fuqaha. Apa hukum laki-laki memakai pakaian berwarna merah? Sebagian berpendapat bahwasanya itu dilarang, sebagian berpendapat bahwasanya boleh selama ada garis-garis pada warna merah tersebut, dan sebagian berpendapat bahwasanya warna merah yang dilarang itu warna merah yang khusus, yaitu apabila memenuhi apa yang disebut dalam hadis ini, yaitu mu'asfar, merahnya karena tumbuhan usfur. Dan wallahu taala alam itu yang rajih. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini lebih menekankan ketika melihat thawbaini mu'asfaraini. Tayyib. Makanya yang dilarang bagi laki-laki untuk dipakai adalah pakaian yang yang dicelup dengan tumbuhan usfur yang kemudian memberikan efek warna kemerah-merahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan inna hadhihi min thiyabil kuffar, sungguhnya ini termasuk dari pakaian-pakaian orang kafir, maka jangan kamu memakainya. Baik, mungkin seorang bertanya, bukankah tadi kisahnya tentang laki-laki kok dibawa kepada masalah wanita? Naam, terkait dengan laki-laki yang memakai pakaian mu'asfar, dan itu memang dilarang baginya. Jadi laki-laki dilarang memakai pakaian yang mu'asfarah, yang dicelup dengan tumbuhan usfur yang memiliki warna efek kemerah-merahan. Dan untuk kehati-hatiannya saya nasihatkan juga untuk para lelaki, jauhi pakaian yang memiliki warna merah murni dengan kemerah-merah yang cenderung ke arah kuning. Taib. Walaupun tidak bisa kita mengatakan itu sampai tingkatan muharram. Kenapa? Karena yang rajih, yang dilarang adalah thawbain mu'asfarain, yang merahnya dengan sebab tumbuhan usfur. Itu yang rajih, wallahu ta'ala alam. Tapi kalau seorang ingin hati-hati dan keluar dari khilaf para ulama, jauhi memakai pakaian merah murni, merah yang murni. Yang enggak ada campuran atau enggak ada garis-garis padanya, atau enggak ada motif yang lain, tapi murni merah. Ini kalau ingin keluar dari khilaf. Tapi ketika seorang butuh pada pakaian seperti itu, maka yang rajih bolehnya, karena yang dilarang adalah yang mu'asfaron, yang dicelup dengan tumbuhan usfur. Ini terkait pakaian mu'asfar untuk laki-laki. Cuman didatangkannya hadis ini, yang diinginkan adalah lafaz umum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menegur Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau mengatakan, inna hadhihi min thiyabil kuffar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang beliau memakai pakaian seperti itu dengan alasan karena itu termasuk dari pakaian orang-orang kafir. Illah ini juga ada pada semua hal yang dipakai oleh seseorang, kapan saja itu merupakan pakaian yang merupakan ciri khas orang-orang kufar, maka fala talbasha, jangan engkau memakainya. Jangan engkau memakainya. Dikatakan oleh para pensyarah hadis ini, yang dimaksud dengan min thiyabil kuffar itu termasuk dari pakaian orang-orang kafir. Maknanya apa? Ay alladzina la yumayyizuna bainal harami wal halal wa la yufarriquna fil libasi bainan nisa'i war rijal. Yaitu orang-orang yang orang-orang kafir ini dalam pakaian tidak membedakan mana yang halal, mana yang haram, dan tidak membedakan dalam pakaian antara laki-laki dan perempuan. Dan Syalbani rahimahullah ta'ala dalam Jilbabul Mar'atil Muslimah ketika membawakan hadis ini mengatakan, fi hadzal hadithi an-nahyu an lubsi thiyabil kuffari al-khassati bihim.
Pada hadis ini terdapat larangan dari memakai pakaian orang-orang kafir yang itu merupakan kekhususan mereka, yang merupakan ciri khas mereka, apalagi dalam ibadah-ibadah mereka. Misalnya seorang muslim atau muslimah memakai pakaian khusus seperti yang dipakai oleh para pendeta-pendeta, misalnya seperti pakaian khusus para saulin, pendeta-pendeta dalam ritual ibadah, walaupun hanya sekadar main-main, atau sandiwara, ini muharram, ini dilarang dengan pelarangan yang keras. Nah, itu contoh yang mudahnya, yaitu dari pakaian yang merupakan ciri khas orang-orang kafir. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa ilalun nahyi an lubsiha bi annaha min thiyabil kuffar wa sawa'un arada annaha mimma yastahilluhu al-kuffar bi annahum yastamti'una bi khilafihim fid dunya aw mimma ya'taduhu al-kuffaru lidzalik. Yang menjadi alasan atau Nabi memberikan alasan tentang dilarangnya memakai pakaian tersebut karena itu adalah pakaian orang-orang kafir. Menunjukkan secara umum baik laki-laki maupun perempuan itu dilarang untuk memakai pakaian yang merupakan ciri khas dari orang-orang kafir. Nah, lalu apakah semua pakaian yang diimpor dari orang-orang kafir itu merupakan ciri khas mereka yang kita tidak boleh memakainya? Untuk permasalahan ini ada kalimat bagus dan bimbingan yang rinci dari Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam fatwa beliau. Kita baca untuk kita ambil faedahnya. Kata beliau rahimahullahu taala, al-albisatul waridatu min Urubba aw min ghairiha min biladil kuffar la takhlu an halain. Jadi pakaian-pakaian yang datang dari negeri Eropa dan negeri-negeri yang lain dari negara-negara kafir itu tidak luput dari dua kemungkinan atau dua keadaan. Yang pertama, imma an takuna min al-albisatil khassati bil kuffar allati la yalbasuha illa al-kuffar fa hadhihi yuhramu 'ala al-muslimi lubsuha. Keadaan pertama yaitu pakaian-pakaian tadi memang khusus untuk orang-orang kafir yang tidak memakainya kecuali orang-orang kafir. Kaum muslimin tidak mengenal pakaian itu. Tidak dikenal sebagai pakaian kaum muslimin sama sekali. Walaupun mungkin dengan upaya orang-orang barat, orang-orang Eropa untuk memasukkan pakaian tadi ke tengah-tengah kaum muslimin, akhirnya banyak dipakai kaum muslimin seperti pakaian celana-celana pantalon, celana jeans. Itu asalnya dari orang-orang kufar, tidak dikenal. Kaum muslimin memakai pakaian, para lelakinya dengan pakaian ketat, dayab yang membentuk auratnya. Jadi bukan hanya perempuan saja yang dilarang memakai pakaian ketat yang membentuk auratnya, lelaki pun demikian. Nah, apabila pakaian tersebut merupakan pakaian yang khusus bagi orang-orang kafir yang tidak memakai kecuali mereka, apalagi khusus dalam ritual ibadah-ibadah mereka yang dipakai dalam peribadatan, maka ini haram atas kaum muslimin untuk memakainya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongan mereka. Dan itu hadis yang kedua yang dibawakan oleh Syekh pada poin ini, yaitu hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongan mereka. Akhrajahu Ahmad dan dihasankan oleh Syalbani dalam Al-Irwa. Wa adna ahwali hadzal hadits at-tahrim, dan minimal kondisi ketika seorang terjatuh dalam tasyabbuh sebagaimana disebutkan dalam hadis ini adalah keharaman dan bahkan bisa sampai kekufuran. Bisa. Tapi minimalnya haram.
wa in kana zahiruhu yaqtadi anna man tashabbaha fa huwa kafirun ka kufrihim. Walaupun zahir dari hadis berkonsekuensi bahwasanya orang-orang yang menyerupai orang kafir maka akan kafir seperti mereka. Ini kapan? Ini apabila selain dia mencocoki secara lahiriah juga dalam hatinya akidah, dalam hatinya keyakinan bahwasanya apa yang dari orang kafir itu lebih bagus daripada apa yang ada di dalam Islam. Ini akidah kufur yang bisa menjadikan seorang murtad. Akhirnya menghinakan pakaian-pakaian yang datang dari orang-orang atau dari kaum muslimin, bahkan pakaian yang jelas nasnya di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian lebih mengedepankan dan mengutamakan hal-hal yang datang dari orang-orang kufar. Ini bisa sampai tingkatan kekufuran. Kenapa? Karena masuk dalam mengutamakan petunjuk selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengutamakan petunjuk jalan hidup yang datang dari orang-orang kafir di atas petunjuk dan jalan hidup yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ringan ancamannya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Lakin idza kana tashabbuhu laisa tashabbuhan fil aqidah aw fil amal alladhi yuaddi ila al-kufri fa innahu yuhramu faqad. Akan tapi apabila bentuk penyerupaan tersebut tidak sampai pada akidahnya atau tidak sampai pada perbuatan yang berakibat kekufuran, maka hukumnya haram saja. Ini berarti minimalnya haram dan maksimalnya kafir. Tayyib. Kemudian keadaan yang kedua dari pakaian-pakaian yang diimpor dari Eropa dan negeri-negeri kafir lainnya, amma idza kanat hadhihi al-albisatu laysat khassatan bil kuffar bal yalbasuha al-muslimuna wa ghairuhum fayunzaru fiha in kanat mustamilatan ala muharramin mithl an yakuna fiha suwaru hayawan aw kanat dayyiqatan bin nisbati lil mar'ah aw kanat qasirah fa innaha haramun wa illa fala ba'sa biha. Adapun apabila pakaian-pakaian yang diimpor ini bukan merupakan kekhususan orang-orang kafir, biasa pakaian umum dipakai seperti kaos-kaos biasa, yang memakainya kaum muslimin juga selain kaum muslimin memang sudah dikenal. Pakaian yang sifatnya umum dipakai kaum muslimin juga dipakai orang-orang kafir, siapapun memakainya. Maka dilihat pakaian tersebut. Jika terkandung padanya hal yang diharamkan, maka berarti hukumnya haram. Seperti padanya misalnya gambar hewan, gambar makhluk bernyawa. Telah kita lewati pada bab atau pembahasan sebelumnya, dilarangnya memakai pakaian-pakaian yang padanya gambar makhluk yang bernyawa. Ini Syekh Ibnu Utsaimin bimbingkan bahwasanya itu hukumnya haram. Dan betapa banyak pada masa ini ya, bahkan pakaian-pakaian yang diproduksi di negeri-negeri kaum muslimin tidak luput dari gambar-gambar makhluk bernyawa. Maka butuh semangat dari kita, butuh kesabaran dari kita dan kejujuran untuk menghindar dari pakaian-pakaian yang seperti itu. Kapan saja mendapati pakaian yang padanya gambar makhluk yang bernyawa, untuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu la tada suratan illa qamastaha. Jangan engkau biarkan gambar makhluk bernyawa kecuali engkau menghapusnya. Berupaya dihapus. Tayyib, dihilangkan kepalanya sehingga tidak lagi membentuk kepala. Karena kalau sudah dihilangkan kepalanya maka sudah hilang hukum keharamannya. Sebagaimana asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, innama suratul ra's, juga dengan bimbingan Jibril alaihi salam terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mur bi ra'sit timthal faqata'ha, perintah untuk memotong kepala dari berhala untuk bisa
bisa menghilangkan hukum keharaman dari apa? Dari bentuk patung yang dilarang, yaitu patung dari sesuatu yang memiliki roh. Maka kalau ada hal-hal yang diharamkan seperti gambar makhluk bernyawa atau padanya gambar salib, maka dihapus, berupaya dihapus. Atau keharaman yang lain misalnya sempit, kalau untuk wanita ketika mau dipakai di luar untuknya. Adapun seorang wanita memakai pakaian yang sempit, memakai pakaian taib di hadapan suaminya, maka hal tersebut tidaklah bermasalah. Pakaian yang sempit, yang pendek di hadapan suaminya. Yang menjadi pembicaraan ini ketika mereka memakai pakaian yang sempit seperti ini, yang membentuk lekuk-lekuk tubuhnya tapi kemudian keluar dengannya. Maka yang seperti itu haram. Bahkan juga para lelaki ketika mereka keluar dengan celana atau pakaian yang sempit yang sehingga membentuk aurat mughalladhahnya, bagian depan atau bagian belakang, maka ini juga bukan berarti itu boleh bagi laki-laki, juga dilarang. Kenapa? Karena dalam menutup aurat ada dua hal yang butuh diupayakan, yaitu menutup pandangan mata dari sisi kulit yang mau ditutup dengan kain. Pakaian itu kan diantara fungsinya menutupi apa yang dibalik pakaian itu, warna kulitnya bagaimana. Tapi kalau pakaian tidak memiliki sifat itu, di mana pakaian tersebut tipis menerawang, ini belum menutup aurat. Kemudian yang kedua sebagai penyempurna yaitu menutupi apa? Menutupi hajamnya, sehingga apa? Bentuknya besar kecilnya itu juga tidak terlihat ketika ditutupi dengan pakaian itu. Tapi kalau pakaiannya ketat kan akan kelihatan, oh ini besar, ini kecil. Ini pinggulnya besar, ini pinggulnya kecil, bisa diketahui dengan apa? Dengan pakaian yang sempit. Tapi ketika pakaiannya longgar, maka tidak akan diketahui itu. Nah, itulah yang sempurna dalam menutup aurat. Pakaian dari bahan kainnya, kain yang menutupi, tidak tipis, kemudian tidak ketat. Dan kaidah ini mencakup laki-laki maupun perempuan. Dan perempuan lebih ditekankan. Kenapa? Karena telah kita lewati bimbingan Allah dan Rasulnya terkait masalah hijab bagi mereka. Kewajiban untuk menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Maka kalau ada hal-hal yang diharamkan tadi hukumnya haram. Wa illa fala ba'sa biha, jika tidak ada yang diharamkan maka tidak mengapa untuk dipakai. Naam. Dan ini perincian yang bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, menunjukkan bahwasanya yang dilarang yang masuk dalam bentuk tasyabbuh yaitu pakaian yang datang dari orang-orang kufar yang mereka memang yang pakaian itu memang merupakan ciri khas bagi mereka. Tayyib. Dan kenapa kok hanya sekedar mengikuti pakaian saja kok dilarang? Yang penting kan hatinya. Karena sebagian manusia mengatakan demikian, yang penting kan hatinya, hatiku tetap cinta pada Islam walaupun pakaianku pakaian orang-orang kafir. Maka ini sebenarnya ucapan yang hanya di mulut saja, tidak bisa diwujudkan dengan bukti. Kenapa? Karena para ulama kita telah menegaskan bahwa kecocokan dari sisi lahiriah akan mengakibatkan kecocokan dari sisi batiniyah, itu tidak bisa dipungkiri. Maka kalau seseorang mengatakan yang penting hatiku tetap cinta pada Islam, berakidah Islam walaupun pakaian dan penampilanku seperti orang kafir, ini adalah kedustaan. Membohongi diri sendiri. Taib dikatakan oleh para a'immah, innal musyarakata fil hadyi adh-dhahir turithu tanasuban wa tashakulan bainal mutasyabihain.
yaqudu ila muwafaqatihim fil akhlaqi wal a'mal. Ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwasanya kesamaan, keikutsertaan dalam petunjuk dan jalan serta metode yang ditempuh secara lahiriah itu akan berakibat kecocokan di antara dua pihak yang saling menyerupai ini. Seorang muslim menyerupai orang kafir dari metode, cara hidup, berpakaian, maka hal itu akan menggiring dia untuk mencocoki orang-orang kafir itu dalam akhlak dan amalan, itu pasti. Walaupun mungkin lambat, tapi pasti. Kapan saja seorang tidak segera meninggalkan hal-hal yang merupakan ciri khas orang-orang kafir, nanti akan mengarahkan dirinya untuk mencocoki akhlak dan amalan-amalan orang-orang kafir. Dan ini hal yang tidak dipungkiri. Contoh pada hal-hal yang bagus, misalnya dikatakan oleh Syekhul Islam, wa hadza amrun mahsus fa innal labisa thiyaba ahli ilmi yajidu fi nafsihi na'u indimamin ilaihim. Contohnya anak kita dipakaikan pakaian ahlul ilmi, pakaian seperti pakaiannya orang-orang berilmu, dipakaikan kopiah, dipakaikan imamah, akan ada pada jiwanya sejenis indimam, yaitu bergabung dengan mereka, ingin bergabung seperti para ulama, para masyayikh. Ada kecintaan. Ini jelas. Wallabithu li thiyabil jundi al-muqatilati yajidu min nafsihi na'u takhalluqin bi akhlaqihim. Yajidu min nafsihi naw'a takhalluqin bi akhlaqihim. Dan orang yang memakai pakaian tentara misalnya, dia pakai pakaian tentara, nanti akan didapati pada jiwanya itu jenis berakhlak dengan akhlak tentara. Ingin jalannya pun dibikin gagah, dibikin tegap. Kenapa? Karena aku sedang pakai pakaian tentara ini, jaket-jaket tentara ini. Ada perasaan seperti itu. Wa yasiru tab'uhu mutaqadiyan lidzalika illa an yamna'ahu min dzalika mani'. Maka akan lambat laun dia akan tabiatnya mencontoh dengan gaya pakaiannya. Baik. Ini hal yang tidak bisa dipungkiri. Maka pilihkan bagi kita, bagi anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuannya, penampilan zahir yang mengarahkan mereka kepada kecintaan terhadap agama ini. Taib, memakai hal-hal yang menunjukkan syiar seorang muslim maupun muslimah, sehingga kita bangga dengan keislaman, menunjukkan syiar Islam ini. Taib, karena tadi kecocokan secara lahiriah mesti tidak bisa dipungkiri akan mengarahkan untuk mencocoki pada batinnya. Dan bahkan hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum umum, baik itu yang diserupai orang kafir maupun orang kafir, maupun orang fasik yang tidak sampai tingkatan kekufuran ataupun ahli bidah. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam San'ani, wal haditsu dalun ala anna man tashabbaha bil fusaqi kana minhum aw bil kufri aw bil mubtadi'ah fi ayyi syai'in mimma yakhtassuna bihi min malbus aw markubin aw hay'ah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya siapa saja yang menyerupai orang-orang kafir maka termasuk dari golongan mereka. Menyerupai orang kafir termasuk golongan mereka. Menyerupai ahli bidah masuk dalam golongan mereka. Pada hal-hal yang manapun yang merupakan kekhususan dari orang-orang yang diserupai tersebut, baik itu berupa pakaian atau kendaraan atau penampilan gaya. Maka hati-hati, hendaknya seorang memiliki qanaah dengan ciri khas keislamannya. Kenapa? Karena tetap dihukumi dia jatuh dalam tasyabbuh walaupun tidak meyakininya, walaupun tidak meniatkannya. Selama penampilan luarnya sama, maka
jatuh dalam larangan. Dan apabila diikuti juga dengan kecocokan hati, bahkan mengutamakan hal itu atas apa yang datang di dalam Islam, maka ini lebih berbahaya sebab bisa masuk dalam perbuatan kekufuran. Wal'iyadu billah. Nah, barakallahu fikun. Ini tanbih yang penting bagi kita semua terkait masalah tasyabbuh bil kuffar, untuk menguatkan akidah, menguatkan keimanan untuk seorang muslim memang betul-betul qanaah, betul-betul merasa cukup dengan apa yang datang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini, dan menjaga dirinya agar kokoh di atas itu sampai datang kematian, sebagaimana wasiat dari para anbiya wa rasul. Juga wasiat Allah sebelum itu semua dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berislam. Untuk bisa mati di atas keislaman, istiqamah di atasnya dengan menjaga diri agar zahir dan batinnya itu mencocoki Islam. Naam, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keistiqomahan dan dimatikan di atas keislaman. Naktahi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.